cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night beneath the mistletoe. It's cold outside. Jadi sesuai judulnya, hari ini aku mau bikin tutorial makeup dan produk-produk yang aku pakai hari ini tuh agak sultan ya. Ini tuh makeup yang sejujurnya buat aku pun tergolong makeup yang mahal. Ada beberapa yang aku beli sendiri, ada beberapa yang aku tuh dikirimin sama brand. Nah, kenapa aku bikin video kayak gini? Mungkin akan ada yang bilang, aku nggak pakai juga sih produk-produk itu gitu. Cuman ini tuh buat kalian yang kalau misalnya nih tiba-tiba kalian gajian atau mau ditraktir make up sama pacarnya, kalian tuh jangan sampai salah pilih karena sayang. Udah beli make up mahal, terus ternyata kualitas make upnya nggak bagus, kan sayang duitnya. Nah, di video ini aku akan membantu kalian supaya jangan sampai kalian salah beli. Dan balik lagi, jangan salfok karena muka aku masih dalam rangka fat graft dan ini masih agak bengkak. Yang pertama ini aku udah pasti pakai primer. Nah, kalau primer ini tuh silikon gitu dan ini tuh dari Makeup Forever. Nah, yang aku suka dari produk ini, dia tuh ngasih efek yang pore minimizer gitu. Jadi bikin kulit jadi lebih kelihatan halus. Tapi aku ingatkan sama kalian ya, kalau pakai primer gini tuh nggak perlu banyak-banyak, pakainya kayak tipis-tipis aja. Yang penting pori-porinya tuh terisi gitu. Terus nempelin dan ngeratainnya pelan-pelan aja. Biasanya aku sih nggak pakai di seluruh area wajah, tapi aku tuh pakai di area-area yang memang berpori-pori aja, kayak di dagu, area smile line, deket hidung, sama deket pipi sini. Ini aku suka banget karena dia tuh begitu dipakai ngasih efek halusnya banget di kulit wajah aku. Terus dia juga nggak bikin make upnya tuh jadi luruh dan bikin make upnya lebih awet. Nah, tadi sebelum aku pakai primer, aku udah pakai moisturizer, aku udah pakai sunscreen juga. Berikutnya ini sebenarnya aku punya foundation Dior, tapi itu aku punya udah lama dan kayaknya udah pernah muncul di video aku. Yang mau aku bahas adalah produk dari It Cosmetics. Ini tuh produk yang sudah lama tapi baru masuk ke Indonesia. Banyak yang bilang telat banget sih masukin brand ini ke Indonesia. Kita tuh udah nggak butuh produk ini, kayak memangnya ini 2016, tapi percaya atau enggak, 2016 is back ya. King Kylie, model-model skinny jeans, trend pop, itu semuanya balik lagi, jadi kalian tenang aja. Dan menurut aku kalau produk bagus kayak gini sih, mau ini terasa udah lewat pun, kita kalau produknya bagus pasti akan selalu butuh sih sama produk ini. Karena setelah aku coba, aku nggak merasa udah lewat sih pakai produk ini karena jujur ini sebagus itu. Nah, untuk produk ini aku nge-aplikasiinnya pakai brushnya. Si brushnya juga dijual, aku lupa harganya berapa tapi nanti aku taruh deh di keterangannya. Ini brushnya lembut banget tuh, kalian lihat sendiri. Ini tuh finishnya sebagus itu. Awalnya aku juga mikir kayak ngapain sih masukin It Cosmetics tahun ini, kayak telat banget, kita sudah punya banyak skin tint juga. Tapi yang namanya ini di OG ya, ternyata tetap bagus banget tuh. Jadi kalau kalian terpikirkan, aduh pengen upgrade nih, nyobain skin tint yang harganya lumayan, nah masukkan si It Cosmetics ke dalam list kalian ya. Karena ini shades-nya juga, range shades-nya banyak, terus dia juga punya yang lebih ringan daripada ini. Tuh, coveragenya tuh medium, like a second skin, dipakein brush secakep ini. Ya kan? Tuh, ini aku pakaiin di area muka aku sebelahnya. Kalian bisa lihat, kan muka aku tuh habis fat graft ya, nggak boleh terlalu ditekan-tekan. Dan produk ini tuh nggak perlu ditekan-tekan pun, gampang banget ngeratainnya. Nih di area sini tuh muka aku masih bengkak. Nah, biasanya kalau sudah diaplikasikan, aku nggak langsung set pakai powder, tapi aku diamin dulu sebelum aku pakai concealer untuk nge-highlight. Nah, kalau udah aku mau nge-highlight area under eye aku, pakai 2 concealer dari Makeup Forever yang ini. Jadi kemarin tuh aku datang ke acara launchingnya dan ini tuh ada di goodie bagnya. Aku happy banget karena si concealernya tuh teksturnya bener-bener ringan banget. Oke, ini tadi tuh aku pakai concealernya tapi nggak kerekam. Nanti aja di sisi sebelahnya ya. Nah, aku suka banget pakai ini karena dia tuh teksturnya
cair, gampang banget di blendin, nggak bikin make up jadi nge-crack. Dan sebenarnya dibutuhin produknya tuh kayak sedikit aja sih. Nah, menurut aku ya, kalau kalian tuh umurnya udah di atas 30, lalu area under eye kalian tuh udah banyak keriput gitu. Nah, kalau mau pakai concealer, kalian bisa cobain produk dari Makeup Forever ini karena se-effortless itu saat diaplikasiin. Nah, ini aku punya shades yang 4N86. Aku akan coba produk ini untuk nge-highlight area hidung ya. Ini tuh make up pertama aku setelah aku fat graft. Oh, ini pigmentasinya wow banget sih, kayaknya kebanyakan aku pakainya. Yaudah, kita blend. Kalau area hidung sih nggak ada sakit atau apa-apa ya. Cuman di pipi itu masih agak ngilu kalau ditekan. Tapi ya nggak sakit sih sebenarnya. Oke, untuk area pipinya aku juga bakal pakein, tapi ternyata setelah aku coba dia tuh pigmented banget ya. Jadi aplikasiinnya benar-benar harus dikit-dikit. Cuma good juice-nya ini tuh gampang banget di blend tuh. Ini dipakai dikit aja tuh warnanya langsung wow banget. Kemarin waktu aku sempat live di TikTok ada yang nanya, "Kak, kamu suka make up mahal nggak sih? Suka punya barang-barang branding nggak sih?" Aku punya dan aku suka. Tapi mungkin kalau misalnya kalian jarang gitu ya ngelihat aku nge-review atau pakai produk-produk itu, ya karena memang maksud aku tujuan aku bikin konten tuh kan aku ingin membantu orang-orang mencari produk yang bagus gitu ya. Jadi aku berusaha mencari produk-produk yang relate sama kalian. Tapi kalau begitu ada kesempatan aku bisa beli make up yang harganya lumayan gitu, aku selalu menggunakan kesempatan itu karena kan dari dulu aku emang suka banget make up ya. Jadi kalau ada kesempatan aku bisa beli make up mahal gitu atau dapat make up mahal, aku pasti suka banget karena buat aku ini tuh bukan hanya tentang make up, tapi ini tuh kayak reward gitu loh buat aku. Nah, berikutnya sebelum aku set pakai powder, aku mau pakai blush on, dan blush on yang hari ini aku pakai dari Huda Beauty juga. Nih ada dua. Nah, blush on yang aku pakai hari ini ada Sunset Lychee dan yang satu itu Black Cherry ya. Lupa aku namanya. Nah, aku akan ngegabungin si dua produk ini dan aku akan aplikasiinnya pakai puff aja. Nah, kalau produk-produk cair kayak gini tuh aku nggak langsung aplikasiin di muka karena biasanya kalau diaplikasiin di muka antara kebanyakan atau jadi susah di blend. Tapi kalau aku aplikasiin dulu kayak di brush gini atau di sponge gini, dia tuh hasilnya kayak lebih effortless, lebih bagus, lebih natural. Si blush on yang pertama ini aku pakai sengaja, dia warnanya kan agak-agak peach gitu. Nah, ini aku jadiin kayak base ombre untuk si blush onnya. Nah, ini aku pakein juga di sisi sebelah sini. Ini aku agak ragu-ragu juga sih pakein di sini karena kan ini si lemaknya baru ditempel kan. Untuk si blush onnya ini aku suka banget sih karena dia warnanya tuh tetap mudah di blend. Baru aku pakai yang Black Cherry sedikit aja untuk nambahin merahnya di sini. Nih, kalau muka lagi bengkak gini tuh memang agak susah di make upin karena bentuknya aja tuh berubah ya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu Easy Bake dari Huda Beauty yang dua warna. Pas aku kemarin datang ke acara launchingnya, jadi dibahas kalau si Easy Bake ini tuh sebenarnya dia tuh aslinya kan ada yang satu warna, tapi karena banyak orang yang bikin hacknya dua warna gitu, akhirnya Huda bikin ya udah deh, karena semua orang bikin hack biar nggak capek, kita launching aja yang memang khusus untuk dua warnanya gitu. Jadi memang sangat pengertian ya untuk pengguna make up. Terus kemarin juga aku dikasih si puffnya dan jujur ya aku tuh suka banget sama produk Huda. Wanginya tuh kayak lembut banget. Aku tuh selalu suka sama make up yang ada wanginya. Nah, ini tinggal diratain gini aja, tap-tap manja pelan, dan ini butirannya gila sih, halus banget. Nih, kalau kalian pengen tahu produknya ini, dia ada dua warna. Sebenarnya aku tuh pengen yang pumpkin ya, tapi kebagiannya yang cherry peach. Kayaknya yang pumpkinnya nanti kita beli sendiri aja ya, karena kita sudah tahu yang bagusnya yang mana. Tuh, jadi caranya tuh dicampur, ditutupnya. Sebenarnya bisa dipakai satu-satu, tapi kalau mau dipakai dua dicampurin aja. Nah, ini kemarin waktu pertama kali aku mencoba, aku tuh bener-bener kayak amazing banget karena memang butirannya sehalus itu, literally filter di wajah. Tapi aku kan sebelumnya udah pakai ya yang Easy Bake, dan menurut aku tuh memang si Easy Bake ini tuh salah satu yang the best banget kalau buat ngeset make up. Tuh buat under eye tuh langsung
halus banget. Nah biasanya aku kalau area sini pakai yang 2 warna, tapi untuk sisa make upnya aku pakai Easy Bake aku yang biasa. Karena ini tuh karena dia warnanya pink, jadi ada efek meng-highlight juga kan. Nah ini yang Easy Bake aku pakai shades yang blondie. Aku biasanya pakai untuk ngeset make up aku karena dia tuh emang teksturnya halus banget. Aku sesuka itu sih. Jadi aku pakainya emang di seluruh wajah. Walaupun di tutorialnya sih untuk ngeset kayak area under eye, di dagu. Tapi kalau aku karena ini bikin make up aku jadi awet juga ya, aku aplikasiin di seluruh wajah. Produk-produk Huda sih menurut aku oke-oke ya. Jadi Huda tuh menurut aku mirip-mirip MOP sih. Yang bikin brandnya tuh memang orang yang bisa make up. Jadi bener-bener menyesuaikan dengan kebutuhan kita-kita yang suka make up dan pakai make up setiap hari. Nah ini si bedaknya aku diamin dulu tadi sekitar 3-4 menit baru aku bersihin pakai brush. Tuh hasilnya jadi halus banget kan. Ini aku suka banget sih sama produk-produknya Huda karena memang sebagus itu. Terus kalau misalnya ini aku foto gitu ya pakai flash, dia tuh nggak akan flashback gitu, nggak akan jadi putih-putih di sini. Hasilnya tetap bagus. Aku udah nyoba berkali-kali, hasilnya oke banget dibandingin pakai bedak-bedak yang lain. Nah ini berikutnya aku pakai alis dari MAC. Ini sebenarnya udah budug banget lah, udah bluek banget karena udah saking sering dipakai. Bahkan ini aplikatornya udah hilang satu. Ini aku di yang kanan udah aku pakein, tinggal di yang kiri. Dia tuh bentuknya powder, tinggal dipakein aja. Dan ini walaupun powder, kalau udah dipakein di alis, dia lumayan awet sih menurut aku. Selama kalian tidak hujan-hujanan, kena badai, ini awet. Karena keringet dia masih aman. Terus kalau penggunaan daily sih dia masih oke sih menurutku. Oke, ini alisnya udah selesai kayak gini aja. Kalau kalian nanya, Kak, kenapa rambutnya dibikin kayak gini? Karena aku lagi ngetes catokan sih. Aku punya catokan ini udah lumayan lama. Terus aku kan hair extension. Semenjak hair extension, si catokan ini belum aku pakai. Aku pengen tahu kalau di rambut hair extension, si catokan ini tuh bisa tahan berapa lama. Kalau punya duit, beli make up yang paling worth it, yang tidak buang-buang uang, beli apa ya? Aku kasih tahu, beli palette Dior yang ini. Ini yang Universal 001. Aku ngeliat ini karena banyak banget konten kreator yang punya. Aku pikir tuh hanya karena ini Dior aja harganya mahal, tapi ternyata enggak. Produk ini tuh emang bagus dan kepake banget. Hari ini aku mau pakai yang ini. Kemarin aku beli ini di Zalora deh kayaknya. Harganya tuh kayak 1 jutaan gitu. Kekurangannya adalah dia tidak ada cerminnya. Jadi walaupun brandnya mahal, tapi agak kurang fungsional ya karena dia tidak ada cerminnya. Nah ini aku pakai yang coklat, aku ratain aja. Dan belakangan ini aku lagi sering banget pakai eyeshadow mode begini. Karena aku ngeliat kemarin tuh ngeliat temen aku si Fabira, dia eyeshadownya pakai ini bagus banget. Dan setelah aku coba, wow, oh iya ya, bagus banget daripada palet ini mubazir ya. Terus keburu kadaluarsa, mending kita pakai aja. Dan buat yang baru belajar make up tuh nggak akan jadi kayak aneh. Karena sebenarnya untuk bisa make up kayak gini tinggal dioles-oles aja karena warnanya tuh sebagus itu. Dan dia gampang banget di blendnya. Kalau ditanya soal make up mahal, aku bisa bilang make up mahal tuh bukan jaminan pasti bagus. Begitu juga dengan make up murah. Hanya gara-gara murah belum tentu jelek ya. Nah kalau udah ini aku pakein juga di area mata bawah aku. Nah kalau udah bisa pakai yang ini dan yang putih diolesin sedikit aja. Kayak cuman di set. Ini tuh kayak cuma nambah glitternya aja sih. Ini kalau in real life glitternya tuh cantik banget. Jadi bikin mata kita tuh kelihatan berkilau gitu. Tapi kelihatannya tuh nggak menor dan tetap natural. Terus kalau si yang gold sama yang putih dijadiin highlighter di sini, itu tuh bagus banget. Oke, ini sebenarnya untuk matanya sudah selesai. Kayak gini aja. Hidungnya juga udah. Nah ini aku udah selesai pasang bulu mata tadi off kamera. Link bulu matanya aku akan taruh di description box karena ini bulu mata yang cakep banget. Udah ada lemnya juga awet. Terus kalau misalnya seharian dipakai dia aman banget. Terus si bulu matanya tuh tipe-tipe bulu mata idol gitu loh. Ini aku pakai eyeliner dari Benefit. Pakainya kayak di ujung aja. Biar si mata nggak kelihatan berat. Ini lumayan deg-degan sih, make up after fat graft. Perasaannya tuh sama kayak pas dulu make up pertama kali after oplas. Karena takut kegesek lah, takut kena lah gitu. Karena aku pikirin ya, kalau aku pakai tadinya aku pakai maskara.
Tapi setelah aku pikirin kalau aku pakai maskara, penting hapusnya harus dikucek-kucek. Oke, nah ini bulu matanya sudah selesai, eyelinernya juga udah selesai. Aku tuh sebenarnya sekarang ya masih galau dalam menentukan personal color karena yang pertama make up aku semuanya warna pink dan ternyata waktu aku tes personal color aku tuh tipe yang deep autumn, cocoknya pakai yang orange gitu. Gimana gak galau coba kayak aku harus belanja semua make up lagi karena make up pink yang aku punya tuh udah pada aku jualin atau aku bagiin sama saudara atau sama adik aku. Oke, nah sekarang kita berlanjut ke lipstick. Aku pakai lipstick dari MAC. Nah lipsticknya aku pakai yang Velvet Teddy. Ini salah satu lipstick ternyaman karena ini yang Velvet Teddy. Hasil finishnya tuh velvet, bikin bibir kelihatan cantik banget tuh. Udah kalau pakai ini tuh makeup kita tidak akan pernah salah. Aku punya lipstick MAC banyak banget, berbagai macam warna. Kadang kalau event MAC itu kan suka dikasih ya. Kayak dikasihnya 3 shades, 4 shades. Nah, kalau shades yang aku suka nggak ada, aku suka beli sendiri. Karena memang kayaknya brand MAC itu tuh kalau udah lipstick OG banget. Jadi pasti kepake, aku suka banget. Nah, tapi karena aku hari ini pengen make up yang kelihatan glossy, aku mau pakai dari Kiko Milano. Ini lip glossnya yang viral di seluruh dunia. Ini aku mau pakai di area tengah aja. Kiko Milano ini seriusan bagus banget loh. Kalian tidak akan pernah nyesal. Udah, make upnya sudah selesai. Judulnya hari ini make upan pakai make up sultan, make up mahal aku yang jarang muncul. Mungkin untuk sebagian dari kalian, nggak sultan juga, masih banyak sih make up lebih murah. Ya udah ini make up sultan versi aku karena buat aku ini brand-brandnya mahal dan aku tidak bisa sering-sering sebenarnya beli make up mereka. Nah ini setting spraynya, terakhir aku pakai Mist and Fix dari Makeup Forever. Ini adalah bagian dari goodie bag yang mereka kasih kemarin waktu event launching concealer. Ini tinggal aku tunggu sampai ngeset, nanti aku balik lagi sama kalian. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night beneath the mistletoe. It's cold outside, last night. It's cold outside, last night. Nah, jadi ini hasil make upnya. Semoga produk-produk yang aku kasih rekomendasi di video ini bisa membantu kalian. Kalau misalnya kalian lagi nyari make up mahal atau udah nabung, pengen beli make up mahal, make upnya apa ya? Supaya nggak salah beli. Nah, produk-produk yang aku rekomendasikan ada di video ini. Kira-kira next aku bikin video apa lagi? Kalian tulis di kolom komentar. Atau kalian mau ngasih rekomendasi produk yang bisa aku review, boleh juga tulis di kolom komentar. Oke? Bye-bye!